Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang di Sigmatika, tempat belajar matematika sampai paham benaran. Hari ini aku mau membahas materi lanjutan dari bentuk eksponen, yaitu bentuk akar. Yuk kita bahas. Simak videonya baik-baik ya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sebelum teman-teman mengenal lebih jauh bentuk akar, teman-teman harus tahu terlebih dahulu definisi dari bentuk akar. Apa itu bentuk akar? Bentuk akar yaitu bentuk kebalikan dari perpangkatan atau eksponen yang menghasilkan bilangan irasional dan ditandai dengan simbol akar. Selanjutnya ada bentuk umum dari bentuk akar. Bentuk umumnya ini itu diawalin dari bentuk eksponen, bermula dari bentuk eksponen yang akan dirubah atau yang akan dibalikan menjadi bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. Di sini, N merupakan indeks akar. Sedangkan A pangkat M di sini merupakan bilangan pokok. Oke. Di sini aku akan contohin. Nah, di sini ada contohnya. Cara bacanya dulu. Untuk cara membacanya itu adalah akar pangkat 3 dari 2. Seperti itu. Di mana 3 merupakan indeks akar dan 2 merupakan bilangan pokok. Sampai di sini sudah paham? Kalau udah paham, kita akan lanjut ke sifat bentuk akar. Di sini, untuk sifat-sifat bentuk akar itu ada 3. Yang pertama, itu ada akar A dikali B menjadi akar A dikali akar B. Oke, untuk contohnya, di sini ada akar 2 dikali 3. Nah, ini bentuknya akan menjadi akar 2 dikali akar 3, yaitu akar 6. Lanjut ke sifat yang kedua, yaitu akar dari X dibagi dengan Y, di mana ketika kita ubah bentuknya menjadi akar X dibagi dengan akar Y. Contoh di sini misalnya ada akar 6 dibagi 3. Ketika bentuknya kita rubah menjadi akar 6 dibagi akar 3, yaitu akar 2. Selanjutnya, untuk sifat yang terakhir, yang ketiga, di sini ada akar dari X kuadrat, yaitu X. Jadi di sini kalau ada bentuk akar dan ada pangkat 2, ini bisa kita coret. Jadi untuk hasilnya adalah X. Contoh misalkan di sini akar 3 pangkat 2 berarti menjadi 3. Gimana? Mudah bukan? Mudah banget ya. Next, kita lanjut ke operasi hitung bentuk akar. Selanjutnya itu ada operasi hitung bentuk akar. Untuk operasi hitung yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan. Bentuknya itu sama, yang beda hanya simbolnya aja. Di sini untuk bentuk penjumlahan itu ada A akar pangkat N dari P ditambah B
akar pangkat N dari P sama dengan A ditambah B dikali akar pangkat N dari P. Jadi, untuk akarnya di sini udah sama, yang beda hanya koefisiennya aja, yaitu A dan B-nya. Berarti, A dan B-nya yang harus kita operasikan, yaitu kita jumlahin atau kita kurangin. Dan akarnya itu kita biarinin aja, gitu. Oke, biar semakin paham, di sini aku kasih contoh, misalnya ada 5. Akar pangkat 3 dari 5 ditambah 3 akar pangkat 3 dari 5 dikurang 2 akar pangkat 3 dari 5. Untuk 5 di sini itu merupakan koefisien A, yang 3-nya di sini sebagai koefisien B dan minus 2 itu sebagai koefisien C. Berarti tinggal kita operasiin. 5 ditambah 3 dikurang 2. Dan untuk akarnya itu kita taruh aja, yaitu akar pangkat 3 dari 5. Kalau udah tinggal kita hitung. 5 ditambah 3 itu 8. 8 dikurang 2 berarti 6. Untuk jawabannya berarti 6 akar pangkat 3 dari 5. Sampai sini mudah bukan? Oke, next kita lanjut ke contoh yang kedua. Next, lanjut kita ke contoh yang berikutnya. Itu ada 4 akar 2 dikurang akar 18 ditambah 2/5 akar 50. Nah, di sini teman-teman harus hafal dulu perpangkatan, yaitu pangkat 2 dan pangkat 3. Gitu. Cluenya ada di perpangkatan. Nah, karena ketiga akar di sini ada akar 2, akar 18, akar 50, ketiga akar di sini itu sama-sama bisa dibagi 2. Jadi, sekarang kita pecah. 4 akar 2 dikurang akar 18 itu adalah 9 dikali 2. Ditambah 2/5. Sedangkan akar 50 berarti perkalian 2 kali berapa yang hasilnya 50? Yaitu 25. Berarti 25 dikali 2. Kalau udah 4 akar 2 itu udah nggak bisa dikeluarkan. Akar 9 itu bisa dikeluarin jadi 3. Akar 9 kalau dikeluarkan atau disederhanakan itu menjadi 3. Berarti 3-nya keluar. Dalamnya itu sisa akar 2. Ditambah 2/5 itu kita tulis dulu. Akar 25 kalau kita sederhanain menjadi berapa? Menjadi 5. Berarti 5-nya kita keluarkan. Di dalamnya berarti sisa akar 2. Sebelum kita operasiin, di sini ada pecahan yang 2/5 dan koefisiennya itu 5. Berarti bisa diapain? Bisa dicoret penyebutnya sama koefisiennya. Oke, kalau udah tinggal kita rapihin. 4 akar 2 dikurang 3 akar 2 ditambah 2 akar 2. Kalau udah rapi bentuknya, semua akarnya udah sama-sama akar 2, berarti tinggal kita operasiin. 4 dikurang 3. 4 dikurang 3 ditambah 2. 4 dikurang 3 itu 1, 1 ditambah 2 itu 3. Berarti jawabannya adalah 3 akar 2. Gimana? Sampai di sini udah semakin paham? Oke,
Next, kita akan lanjut. Setelah mengenal operasi hitung bentuk akar, penjumlahan, dan pengurangan, kita akan berkenalan lagi dengan operasi hitung yang selanjutnya, yaitu perkalian. Untuk perkalian, di sini ada bentuknya A dikali B akar pangkat N dari P. Itu cara menghitungnya, yaitu A dikali B baru akar pangkat N dari P. Biar lebih jelasnya, aku pakai contoh bentuknya angka. Di sini ada 3, 2 akar pangkat 3 dari 5. Nah, ini dia contoh dalam bentuk angka. Berarti untuk A-nya itu adalah 3 dan si B-nya adalah 2. Kemudian akar pangkat N-nya ini baru kita tulis di belakangnya. Akar pangkat 3 dari 5. Kalau udah, tinggal kita operasiin aja. 3 dikali 2 adalah 6. Sedangkan akarnya tinggal ikut aja. Akar pangkat 3 dari 5. Lanjut ke model yang kedua. Model yang kedua itu ada A akar pangkat N dari P dikali dengan B akar pangkat N dari Q. Nah, di contoh di model yang kedua ini, itu koefisiennya ada 2, ada A dan B, dia beda. Dan untuk akarnya dia juga beda. Yang sebelah kiri akar P, yang sebelah kanan akar Q. Cara mengerjakannya, sesama koefisien itu dikali dan sesama akar itu juga dikali. Berarti di sini aku kasih contoh dalam bentuk angka, yaitu 4 akar 2 dikali 3 akar 5. Caranya, koefisiennya itu ada 4 dan 3. Berarti 4 dikali 3. Sedangkan akarnya itu ada akar 2 dan akar 5. Berarti akar 2 dikali 5. Tinggal kita hitung. 4 dikali 3 itu 12. Akar 2 dikali akar 5 berarti akar 10. Jawabannya berarti 12 akar 10. Sampai sini aman ya? Oke, untuk menambah wawasan teman-teman, di sini aku akan memberikan satu contoh yang masih menggunakan operasi hitung perkalian. Namun untuk modelnya itu beda dari model yang pertama sama model yang kedua. Langsung aja bentuknya seperti apa contoh soalnya, yaitu 4 akar 2 dikali dengan akar 2 ditambah akar 3. Nah, di sini itu modelnya udah beda banget ya teman-teman. Kalau ketemu dengan model yang seperti ini, teman-teman di sebelah kiri itu punya 4 akar 2, di sebelah kanan teman-teman punya akar 2 dan akar 3. Jadi kalau modelnya seperti ini itu pakai perkalian pelangi. Untuk pelangi yang pertama itu ada 4 akar 2 dikali dengan akar 2. 4 akar 2 dikali dengan akar 2, oke. 4 akar 2 dikali akar 2. Ditambah, sekarang pelangi yang kedua. 4 akar 2 dikali dengan akar 3. 4 akar 2 dikali dengan akar 3. Kalau udah, sekarang kita hitung. Akar 2 dikali dengan akar 2 berarti 4. Berarti 4 akar 4. Ditambah akar 2 dikali akar 3 berarti 4 akar 6. Oke. Di sini untuk koefisiennya sama-sama 4, yang beda itu ada di akarnya. Karena akarnya beda, teman-teman, untuk akar 4 ini bisa disederhanakan.
disederhanakan. Sedangkan akar 6 itu tidak bisa disederhanakan. Akar 6 itu sudah merupakan akar yang paling sederhana. Sedangkan akar 4 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2. Berarti 2 dikali dengan 4 ditambah 4 akar 6. Kalau udah seperti ini, tinggal kita hitung 4 dikali 2 itu 8 ditambah 4 akar 6. Untuk hasil akhirnya adalah 8 ditambah 4 akar 6. Gimana? Mudah? Oke, kalau mudah, kita bisa lanjut ke operasi hitung pembagian. Di dalam operasi hitung pembagian, untuk model yang pertama yaitu ada B dibagi akar A. Oke, sedikit mengingatkan, B itu merupakan pembilang, sedangkan akar A itu merupakan penyebut. Untuk akar, itu posisinya lebih sederhana, itu tidak boleh ada di dalam penyebut. Jadi, kalau ada akar di bagian penyebut, itu tandanya soal tersebut belum selesai. Harus disederhanakan atau harus diselesaikan gitu. Oke, cara menyelesaikan soal bentuknya seperti ini itu bagaimana? Yaitu dengan cara perkalian akar sekawan. Perkalian akar sekawan itu gimana? Oke, sekarang kita lihat di sini ada B, akar A, kita tulis lagi bentuk soalnya. Kemudian kita kali dengan akar sekawannya. Akar sekawannya diambil dari penyebutnya, yaitu akar A dibagi akar A. Kalau udah, yang atas pembilang dengan pembilang itu bisa langsung dikali, penyebut dengan penyebut itu juga bisa langsung dikali. B dikali akar A berarti jadinya B akar A. Sedangkan akar A dikali dengan akar A itu adalah A. Biar lebih jelasnya di sini aku akan berikan contoh berupa angka. Oke, untuk contohnya itu ada 3 per akar 2. Kalau kita sederhanakan atau kalau kita selesaikan dengan cara akar sekawan, berarti 3 per akar 2 dikali dengan akar 2 dibagi akar 2. Karena akar sekawannya itu adalah akar 2. Selanjutnya untuk pembilang itu ada 3 dan akar 2 itu bisa kita kalikan. 3 dikali akar 2 yaitu 3 akar 2. Sedangkan akar 2 dikali dengan akar 2 adalah akar 4. Akar 4 kalau kita sederhanakan, kalau kita keluarkan menjadi 2. Gimana? Untuk model yang pertama, mudah. Kita lanjut ke model yang kedua. Di model yang kedua itu udah beda lagi, yaitu C per A akar B. Aku ingatkan lagi bahwa akar itu tidak boleh ada di bagian penyebut. Karena di sini akar B itu ada di bagian penyebut, berarti tandanya soal tersebut belum selesai. Harus diapakan? Harus kita kali akar sekawan. Tapi di sini untuk akar sekawannya itu berbeda dengan model yang pertama. Untuk akar sekawan model seperti ini, kita tulis dulu soalnya. C dibagi A akar B. Akar sekawannya adalah akar B dibagi akar B. Jadi untuk model seperti ini, koefisien A itu tidak ikut, cukup akar B-nya saja. Kalau udah, tinggal kita operasiin. C dikali akar B.
C dikali dengan akar B berarti jadinya C akar B. Dibagi A akar B dikali dengan akar B berarti jadinya A dikali B. Seperti ini modelnya. Oke. Sekarang aku contohin dalam bentuk angka. Dalam bentuk angka itu adalah 2 dibagi dengan 3 akar 5. Berarti kita tulis dulu soalnya 2 dibagi dengan 3 akar 5. Kemudian kita kali dengan akar sekawan. Akar sekawannya berarti akar 5. Berarti untuk akar sekawannya adalah akar 5. Selanjutnya kita akan operasikan 2 dikali akar 5 yaitu 2 akar 5. 3-nya kita tulis dulu. Akar 5 dikali dengan akar 5 yaitu 5. Berarti untuk hasilnya adalah 2 akar 5 per 15. Sampai di sini mudah bukan? Mudah ya teman-teman. Kalau mudah, kita bisa lanjut lagi teman-teman ke model yang ketiga. Oke, untuk model yang ketiga itu ada C per akar A ditambah akar B. Ingat lagi perkataan aku di model yang pertama bahwa akar itu tidak boleh ada di penyebut. Jadi harus kita apakan? Harus kita kali dengan akar sekawan. Gitu. Oke, kita tulis dulu soalnya. C per akar A ditambah akar B. Sekarang kita kali dengan akar sekawan. Akar sekawan ya, kalau modelnya seperti ini, semua penyebutnya kita ambil, tapi kita bedakan simbolnya. Akar A dikurang akar B dibagi akar A dikurang akar B. Kalau soalnya simbolnya positif, nanti akar sekawannya adalah negatif. Kalau soalnya itu negatif, berarti nanti akar sekawannya adalah positif, jadi harus kebalikan dengan soalnya. Kalau udah seperti ini, tinggal teman-teman hitung aja. C dikali akar A itu C akar A. C dikali akar B berarti jadinya C akar B. Yang bawah penyebutnya akar A dikali dengan akar A berarti jadinya apa? Berarti jadi A dikurang B. Oke, sampai di sini aman teman-teman? Aman ya? Biar lebih jelasnya aku berikan contoh berupa angka. Untuk contohnya itu ada 2 dibagi akar 3 ditambah akar 2. Langsung aja kita tulis dulu kembali soalnya akar 3 ditambah akar 2. Kemudian untuk akar sekawannya berarti penyebutnya kita tulis lagi, akan tetapi simbolnya kita bedakan. Nah, kalau udah tinggal kita hitung 2 dikali akar 3 itu 2 akar 3. 2 dikali negatif akar 2 berarti jadinya negatif 2 akar 2. Dibagi akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Positif dikali dengan negatif itu negatif. Akar 2 dikali dengan akar 2 berarti jadinya 2. Kalau udah, kita apain lagi? Kalau udah, tinggal kita sederhanakan. 2 akar 3 dikurang 2 akar 2.
Untuk menyebutnya 3 dikurang 2 itu 1. Berarti hasil akhirnya adalah 2 akar 3 dikurang 2 akar 2, teman-teman. Gimana? Sampai di sini paham ya, teman-teman? Kita lanjut ke model yang keempat. Untuk model yang keempat, itu C per A ditambah akar B. Oke. Seperti biasa kita tulis dulu kembali soalnya, itu C A ditambah akar B. Nah, untuk akar sekawannya yang ini itu masih sama dengan model yang sebelumnya. Penyebutnya kita ambil semuanya. Yang membedakan hanyalah simbol. Berarti A dikurang akar B per A dikurang akar B. Kalau udah, tinggal kita apain, teman-teman? Nah, kalau ketemu model kayak gini, tinggal kita kali pelangi. C dikali A, C dikali dengan negatif akar B. Gitu. Oke, lanjut. Untuk yang penyebutnya juga sama. A dikali A, akar B dikali dengan akar B. Berarti C dikali dengan A berarti C A, kemudian C dikali dengan akar B berarti jadinya C akar B. Yang bawahnya A dikali dengan A itu adalah A kuadrat, akar B dikali dengan akar B adalah B. Biar lebih jelasnya, teman-teman, aku akan beri contoh soal berupa angka. Seperti biasa, soalnya itu mudah, simple banget. Ada 2 dibagi dengan 4 ditambah akar 3. 2 dibagi 4 ditambah akar 3. Akar sekawannya berarti penyebutnya semuanya kita tulis. Yang membedakan hanyalah simbolnya saja. Kalau udah seperti ini tinggal kita kali pelangi. 2 dikali 4 itu adalah 8. 2 dikali negatif akar 3 berarti 2 akar 3 per 4 dikali dengan 4 adalah 16. Positif dikali negatif itu negatif, akar 3 dikali dengan akar 3 itu 3. Tinggal kita sederhanakan. Untuk yang atas bagian pembilang itu merupakan hal yang berbeda. Yang sebelah kiri itu tidak punya akar, sedangkan yang sebelah kanan dia punya akar 3. Jadi tetap kita tulis ulang aja. 8 dikurang 2 akar 3 per 16 dikurang 3 yaitu 13. Ini dia hasil akhirnya, yaitu 8 dikurang 2 akar 3 dibagi 13. Sampai di model yang keempat ini, ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya, teman-teman. Oke. Untuk latihan soalnya nanti aku akan berikan di selanjutnya. Sebelum kita masuk ke dalam soal latihan, aku akan review kembali dari awal, yaitu definisi bentuk akar. Untuk definisi bentuk akar, itu bentuk kebalikan dari perpangkatan yang menghasilkan bilangan irasional dan ditandai dengan simbol akar. Untuk simbolnya seperti ini ya, teman-teman. Terus tadi kita juga udah belajar bentuk umum dari bentuk akar. Untuk bentuk umumnya itu berasal dari bentuk eksponen yang kita ubah menjadi bentuk akar. Di sini untuk N itu sebagai indeks akar, sedangkan A pangkat M merupakan bilangan pokok. Gitu. Lanjut, setelah kita mengenal definisi bentuk umum, kita juga mengenal yang namanya sifat-sifat dari bentuk akar.
Sifat-sifat bentuk akar itu ada 3. Yang pertama itu adalah akar A dikali dengan B. Yang kedua, akar X dibagi dengan Y. Dan yang terakhir adalah akar X pangkat 2. Setelah kita mengenal sifat, kita masuk ke dalam operasi hitung bentuk akar. Untuk operasi hitungnya itu ada 4. Namun di sini untuk penjumlahan dan pengurangan itu akan aku jadikan 1 karena dia bentuknya sama. Yang membedakan hanyalah simbol saja. Untuk modelnya di penjumlahan dan pengurangan di sini ada 2 modelnya. Dan aku udah juga memberikan contoh berupa angka. Kemudian ada juga operasi hitung bentuknya perkalian. Di sini modelnya itu ada 2. Dan aku juga memberikan 3 contoh yang berbeda. Yang terakhir, tadi kita udah belajar operasi hitung pembagian. Di sini untuk modelnya itu ada 4. Menggunakan perkalian akar sekawan. Kenapa? Untuk pembagian ini dia agak unik menggunakan perkalian akar sekawan karena bentuk akar itu tidak boleh ada di penyebut. Kalau ada akar di bagian penyebut pecahan, itu tandanya soal tersebut belum selesai dan harus disederhanakan. Oke. Semoga reviewnya bermanfaat dan videonya dari awal sampai akhir lebih bermanfaat lagi buat teman-teman belajar di rumah. Sekarang teman-teman bisa lanjut ke latihan soal. Latihan soalnya ada 10. Untuk yang pertama itu 3 pangkat 2 dikali dengan 3 pangkat 5. Soal yang kedua itu ada A pangkat 7 dikali dengan B pangkat 4 dibagi dengan A pangkat 3 dikali dengan B. Kemudian untuk soal yang ketiga itu ada 3 pangkat 2 dikali dengan pangkat 4. Untuk soal yang keempat itu ada 2 pangkat 3 2/3 pangkat 3 dikali dengan 3/2 pangkat 3. Dan yang kelima itu ada 3 dikali dengan A pangkat negatif 2 dikali dengan B per A pangkat 2 dikali dengan B pangkat 5 dikali dengan C pangkat negatif 1 dikali keseluruhannya dengan pangkat negatif 3. Yang keenam itu ada A pangkat 3 dikali dengan B pangkat negatif 11 dikali dengan C pangkat negatif 2 dibagi dengan A pangkat 5 dikali dengan B pangkat negatif 8 dikali dengan C pangkat negatif 6. Yang ketujuh, soalnya agak unik, yaitu jika 3 pangkat X sama dengan 6561, maka nilai X adalah yang kedelapan, jika akar X sama dengan 6, maka nilai X adalah yang kesembilan, akar 20 ditambah dengan akar 45 dibagi dengan akar 5 sama dengan yang terakhir, 3 dibagi dengan 2 ditambah akar 3 sama dengan. Selamat mengerjakan teman-teman. Kalau udah ketemu bisa komen di kolom komentar. See you!